Selamat malam, mohon izin Ibu, mohon izin saya dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4, izin mempresentasikan hasil dari kerja kami tadi siang. Izin memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama rekan saya Irfan Fajar Zelik, terus Irfan Trianda Fadilah, dan saya sendiri Michael Davilo Clarisandi Daniel, beserta rekan saya Roslin Vanerial Skandawea. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis persimpangan tidak sebidang. Tipe persimpangan tidak sebidang yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tipe 11 dan tipe 12. Yang dimana tipe 11 itu full clover leaf atau daun semanggi baku. Yang ke-12 tipe 12 semanggi persia A 2 kuadran. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tipe 11 full clover leaf. Contoh jalannya ini di Jakarta yang menghubungkan antara Grogol ke Senayan dan dari Jalan Sudirman menuju Cawang. Persimpang ini diperuntukkan untuk simpang dengan 4 kaki. Arus lalu lintas pergerakan belok kanan dari Jalan Mayor menuju Jalan Minor relatif tidak besar. Berhubungan semi ini diberi hubungan semi langsung atau semi direct. Pintu keluar dari jalan utama dengan rem, pintu masuk ke jalan utama dengan loop. Pada dasarnya tidak diperlukan kontrol sinyal, tetapi pada bentuk lain arus lalu lintas menerus jalan minor harus berhenti 2 kali, yang dimana tiap pemberhentian diatur dengan sinyal 2 fase. Kebutuhan luas lahan persimpangan ini relatif tinggi, bisa kita lihat pada ini kami dapat dari Google Map. Bisa kita lihat dari Google Map ini dia sangat memakan wilayah sekitarnya. Terus yang selanjutnya memiliki kapasitas yang tinggi. Lalu biaya konstruksi yang dikeluarkan tentunya pasti relatif tinggi. Kelas dan peran jalan pada kedua jalan yang berpotongan berbeda atau tidak sama. Kecepatan operasi kendaraan di jalan tersebut relatif tinggi. Lalu terjadi manuver di daerah jalinan. Selanjutnya arus sirkulasi tipe simpang 11 ini per clover leaf. Nah, inilah pergerakan arusnya. Kalau kita lihat dari map ini, nah dia ke sini terus putar ke sini. Nah, begitu juga dari arah sana ke sini, putar sini ke sini. Nah, ini yang jalan yang di bawahnya yang lebih gelap. Nah, ini arusnya ini ke sini. Nah, oke, selanjutnya yaitu matrik pemilihan. Karakteristik simpang. Yang pertama, jumlah kaki simpang 4. Yang kedua, kondisi arus lalu lintas belok kanan besar. Kondisi kebutuhan lahan besar. Yang keempat, kapasitas tinggi. Yang kelima, biaya konstruksi tinggi. Yang keenam, kecepatan tinggi. Kondisi peran atau kelas kedua jalan yang berpotongan itu sama. 8. Ketersediaannya simpang bersinyal pada jalan minor ada. Selanjutnya kita masuk ke tipe jalan ke tipe 12 atau Pardo. Semanggi Parsia A 2 kuadran. Nah, setelah kami mencari di internet tadi pada siang hari pelajaran Ibu, kami menemukan
TV simpang ini adanya di California. Untuk di Indonesia itu belum ada TV simpang seperti ini. Nah, persimpangan ini diperuntukkan untuk simpang dengan 4 kaki. Arus lalu lintas pergerakan belok kanan dari jalan mayor menuju jalan minor relatif lebih kecil. Diberi hubungan semi langsung atau semi direct dan tidak langsung, indirect atau indirect. Pintu keluar dari jalan utama dengan rem, pintu masuk ke jalan utama dengan lock dan rem. Pada dasarnya tidak diperlukan kontrol sinyal, tetapi pada bentuk lain arus lalu lintas menerus jalan minor harus berhenti 2 kali, yang mana tiap pemberhentian diatur dengan sinyal 2 fase. Kebutuhan luas lahan persimpangan ini relatif tinggi. Bisa kita lihat dari gambar ini ya. Ini sangat memakan wilayah. Terus yang selanjutnya memiliki kapasitas tinggi, biaya konstruksinya yang dikeluarkan juga relatif tinggi. Kelas dan peran jalan pada kedua jalan yang berpotongan berbeda atau tidak sama. Kecepatan operasi kendaraan di jalan relatif tinggi. Terjadi manuver di daerah jalinan. Selanjutnya arus siklus tipe 12 ini. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau nampak di kursor saya, ini harusnya dari yang ini ya, warna abu-abu yang agak gelap. Ini dia sini rutenya. Nah, terus yang ininya ke atas ke sana arahnya. Nah, ini untuk yang belok kanan masuk ke sini. Nah, tembusnya ke bawah. Nah, ini harus yang dari sini jika ingin naik ke atas ya. Begitu juga sebaliknya nih. Nah, pergerakan arusnya ke sini masuknya. Ya. Matrik pemilihan karakteristik simpang. Yang pertama itu jumlah kaki simpang 4. Yang kedua, kondisi arus lalu lintas belok kanan itu besar. Yang ketiga, kondisi kebutuhan lahan besar. Yang keempat, kapasitas tinggi. Yang kelima, biaya konstruksi tinggi. Keenam, kecepatan tinggi. Ketujuh, kondisi peran atau kelas kedua jalan yang berpotongan itu sama. Yang kedelapan, ketersediaan simpang bersinyal pada jalan minor itu ada. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4 yang diwakili oleh saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata saya yang salah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.